Hukum yang tegak melawan keadilan pada dasarnya melawan falsafahnya sendiri, falsafah keadilan. Karena itu dari tempat yang penting ini saya ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa setiap upaya-upaya, setiap usaha, setiap ikhtiar untuk menegakkan hukum tidak boleh alpa, lalai, dan kemudian malah melawan nilai dasar keadilan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan membelakangi keadilan, sesungguhnya yang melakukan itu sedang mengkhianati hukum, sedang mengkhianati keadilan. Mahkota hukum adalah keadilan. Saya lanjutkan, karena mahkota hukum adalah keadilan, maka mahkota Indonesia hari ini, ke depan, dan sampai kapanpun tidak boleh lepas dari nilai keadilan. Karena kalau mahkota Indonesia yang sedang kita bangun bersama, dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh masyarakat, dibangun oleh seluruh potensi bangsa ini, kemudian abai terhadap keadilan, maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun Indonesia. Karena itulah mari kita garis bawahi betul bahwa kalau kita ingin Indonesia ini maju, Indonesia ini makmur, Indonesia ini bergerak menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, maka mahkotanya di sana harus bertahtakan keadilan, nilai keadilan. Dan nilai keadilan itu bisa diterjemahkan ke segala penjuru, segala dimensi bagi perjalanan republik kita ini. Keadilan politik apa namanya? Demokrasi. Demokrasi yang sejati. Demokrasi bukan hanya sampul, tetapi demokrat juga isinya. Isinya demokrasi, sampulnya demokrasi. Demokrasi sejati, itulah keadilan politik. Keadilan ekonomi artinya apa? Bahwa seluruh rakyat harus merasakan dan menikmati janji-janji yang pernah diucapkan, disumpahkan di dalam revolusi kemerdekaan. Yang pernah diucapkan oleh Bung Karno dengan rumusan proklamasi kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian rakyat Indonesia, apalagi bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Harus seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemakmuran, kesejahteraan itu harus bagi sebanyak mungkin rakyat, seluruh rakyat. Situlah ada keadilan ekonomi. Keadilan bagi anak-anak muda apa? Keadilan bagi anak-anak muda adalah bahwa harapannya ke depan itu tidak terbentur oleh kenyataan-kenyataan, baik itu realitas struktural maupun realitas kultural yang menghalangi anak-anak muda mendapatkan akses terhadap masa depan. Keadilan untuk petani apa? Misalnya, keadilan untuk petani lebih sederhana. Apa? Tersedianya bibit, tersedianya pupuk, tersedianya sarana irigasi yang baik, dan juga harga yang memadai ketika panen. Harga yang memadai ketika panen
Dan ketika panen raya jangan dipukul dengan impor misalnya. Itu adalah bagian dari keadilan buat petani. Kita bisa definisikan dengan jelas bagaimana semua hal bisa terkait dengan keadilan. Dan khusus terkait dengan keadilan hukum ini, saya juga ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, saya ulang lagi, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.